dan SMA. Kembali lagi di Sarapan Sorgawi Rabu Spesial. Miss harap di Rabu Spesial ini semua bersuka cita, orang tua juga tetap sehat dan bersuka cita ya. Oke, sebelum kita memulai Sarapan Sorgawi kita mau berdoa dulu yuk. Ayo semua lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus yang baik, pada hari ini kami akan memulai ibadah kami. Biarlah kiranya Tuhan yang memberkati kami dari awal, pertengahan, sampai ibadah kami selesai. Di dalam nama anak-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ayo semua siswa, kita mau bangkit berdiri, kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ayo kita angkat lagu pujian, firman Tuhan ada di hatiku. Sebelum itu kita angkat lagu Kusiapkan Hatiku Tuhan.
One hour later. Nah, kalau kamu sendiri gimana nih? Kegiatannya apa aja? Aku Ya ampun, hah? Udah dulu ya Arya. Bye-bye, aku harus segera pergi. Dah. dia cuma mau didengar, nggak mau mendengar. Nah, anak-anak, sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pimpinlah kami di dalam renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak, firman Tuhan pada hari ini diambil dari 1 Samuel 3 ayat 9 dan 10 yang berbunyi, sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, pergilah tidur, dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, berbicaralah Tuhan, sebab hamba-Mu ini mendengar. Maka pergilah Samuel, dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Lalu datanglah Tuhan berdiri di sana, dan memanggil seperti yang sudah-sudah, Samuel, Samuel. Dan Samuel menjawab, berbicaralah, sebab hamba-Mu ini mendengar. Nah, anak-anak, dalam nas ini disajikan dua kondisi tentang sikap ketika mendengarkan firman Allah. Yang pertama, Samuel. Dia mendengar firman Allah. Dia adalah seorang anak muda dan dia mendengarkan firman Allah. Tetapi Eli, dia adalah seorang imam yang memimpin ibadah. Dia pasti juga memimpin persembahan, memimpin upacara persembahan kepada Tuhan, dan dia melayani Tuhan di rumahnya. Tetapi Imam Eli tidak mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Nah, mari kita fokus pada kata mendengarkan di ayat ini. Apa sih yang dimaksud dengan kata mendengarkan dalam 1 Samuel ini? Nah, dalam 1 Samuel ini, kata mendengarkan ini, kalau dalam bahasa aslinya, itu menggunakan kata shema. Nah, kata shema ini memiliki arti bukan hanya mendengar seperti misalnya kalau mendengar suara kucing, miau, miau, atau suara anjing yang menggonggong, muk, 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 muk. No, bukan hanya seperti itu. Dan juga bukan hanya ketika mendengar tetangga yang karaokean kenceng banget. Nah, bukan yang seperti itu. Dan juga bukan mendengar suara di dinding. Apa itu? Suara cicak di dinding. Bukan. Tetapi shema di sini memiliki arti ada 3. Yang pertama, artinya adalah menyimak dan bersedia untuk taat. Menyimak dan taat itu adalah sikap seorang prajurit ketika mendengarkan apa perkataan komandannya. Dia menyimak apa perkataan komandannya dan dia mau melakukan perintah komandannya. Atau seperti seorang murid terhadap perkataan gurunya, atau seperti seorang anak ketika mendengarkan perkataan orang tuanya. Nah, jadi shema di sini artinya menyimak, ya, mendengar dengan serius, menyimak dan bersedia untuk taat. Nah, arti selanjutnya adalah kita menghargai dia yang berbicara. Jadi, poin yang kedua adalah ketika kita menyimak dan taat, maka kita sedang menghargai dia yang berbicara. Ketika Samuel berkata, berbicaralah Tuhan, sebab hamba-Mu ini mendengar. Itu artinya dia mau menghargai Tuhan yang berbicara kepadanya. Dia fokus untuk mendengarkan. Jadi, ketika firman Tuhan diberitakan, dia mendengarkan dengan baik.
bagaimana dengan kita? Ketika kita mendengarkan khotbah, mendengarkan renungan, atau di dalam membaca Alkitab secara pribadi, apakah kita mendengarkan dengan serius? Nah, mari kita belajar untuk melakukan hal itu, karena kita mau belajar untuk menghargai Tuhan. Jadi ketika kita sedang mendengarkan khotbah, atau sebagai contoh ketika kita membaca renungan pribadi, atau ketika kita sedang sarapan surgawi, kita tidak melakukannya dengan sambil melakukan kegiatan lain, tetapi kita fokus. Kita tidak sambil nyapu, atau sambil makan, sambil tiduran, atau sambil ngelamun, atau bahkan sambil main game. Tidak, tetapi kita mau fokus karena kita mau menghargai Tuhan yang berbicara kepada kita. Selanjutnya, yang ketiga, memberikan waktu. Jadi mendengar di sini artinya mau memberikan waktu. Memberikan waktu buat apa? Memberikan waktu untuk menyimak dan memberikan respon. Menyediakan waktunya untuk menaati firman. Nah, sayang sekali sekarang ini banyak sekali anak-anak Tuhan yang sangat susah untuk menyediakan waktunya mendengarkan firman Tuhan. Tetapi begitu mudah untuk menyediakan waktunya buat jalan-jalan di mall, buat nonton YouTube, buat main game, buat mengerjakan hal-hal lain. Tetapi jika untuk mendengarkan firman Tuhan sangat susah, sehingga firman Tuhan itu menjadi lewat begitu saja. Seperti percakapan boneka tadi, Lily sibuk berbicara, tetapi dia tidak mau mendengarkan Arya. Lily hanya mau supaya Arya mendengarkan dia, tetapi dia tidak mau menyediakan waktunya untuk mendengarkan Arya. Atau seperti dalam cerita firman Tuhan ini, Imam Eli tidak mau menyediakan waktunya untuk mendengarkan firman. Walaupun Imam Eli adalah seorang imam yang pastinya dia memimpin umatnya untuk ibadah ataupun upacara persembahan korban, ataupun dia pasti juga mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh nabi-nabi. Tapi dia tidak mau syema, dia tidak mau menyediakan waktu, dia tidak menghargai Tuhan, dia cuek ketika firman Tuhan disampaikan kepadanya, dia nggak mau menaatinya. Artinya Imam Eli tidak syema. Nah, kita mau belajar seperti Samuel. Samuel mau mendengarkan firman Tuhan, sehingga kita bisa berkata, Tuhan berbicaralah, sebab hamba-Mu ini mendengar. Dari firman Tuhan pada hari ini, kita belajar bahwa kita mau menyediakan waktu untuk syema, yang artinya pertama, menyimak dan taat. Kedua, menghargai Tuhan yang berbicara. Dan ketiga, menyediakan waktu untuk mendengar dan bersiap untuk memberikan respon taat kepada firman. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang boleh kami dengar pada pagi hari ini. Ampuni kami Tuhan, kami seringkali mengabaikan firman Tuhan. Kami seringkali tidak taat dan kami tidak mendengarkan firman Tuhan atau menyimak firman-Mu dengan serius. Tuhan, tolong kami supaya mulai hari ini kami boleh menyimak firman Tuhan dan berespon untuk taat kepada firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur pada Bapa dalam surga. Amin. Selamat belajar anak-anak, tetap semangat, sehat selalu, dan Tuhan Yesus memberkati. Dadah.